Pasamuan dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus. Monggo sakmenika kita sami nampeni Injiling Sang Kristus. Ingkang ing wanci enjang menika kita gatosaken kitab Injil Matius bab 18 ayat 11 ngantos dumugi 12. Kitab Injil Matius bab 18 ayat 11 ngantos dumugi 12. Menawa sedulurmu duwe keluputan, elingno dedewean. Menawa nggugu marang kandamu, tegese kowe wis ngentas sedulurmu. Dene yen ora nggugu, kowe ngajak wong siji utawa loro kas, supaya marga saka anane katrangan saksi loro utawa telu, perkarane banjur rampung. Ewadene yen ora gelem manut, aturna marang pasamuan. Lan yen meksa ora manut karo pasamuan, anggepen wong kafir utawa juru mupu beya. Sak temene pituturku marang kowe, apa kang kok taleni ana ing donya iku bakal katalenan ana ing swarga, lan apa kang kok ujuli ana ing donya iku bakal kaujulan ana ing swarga. Lan maneh aku pitutur marang kowe, menawa panunggalanmu ing donya ana wong loro kang saiyek nyuwun apa wae, panyuwune iku bakal dikabulake dening ramakku kang ana ing swarga. Sebab ing endi ana wong loro utawa telu padha nglumpuk kelawan nganggep marang jenengku, ing kono aku ana ing tengahe. Mekaten para sedherek pasesining kitab Injil Matius bab 18 ayat 11 ngantos dumugi 12. Ingkang rahayu menika sedaya tiyang sami mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya pagi ini itu berkaitan dengan atau tentang hari-hari penting yang kita layak atau harus kita jalani di minggu ini. Ada 3 hari penting yang pantas atau layak dan seharusnya kita jalani. Dan saya akan mengaitkan tentu saja dengan kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 tadi. Yang pertama, besok tanggal 8 itu adalah ulang tahun tahbisan. Saudara sekalian, sampai sekarang ada warga gereja, mungkin sedikit mungkin banyak, yang salah paham bahwa ulang tahun tahbisan itu urusannya pendeta. Oh bukan, sama sekali bukan. Pendeta itu sampai di sini, saya dari Jogja sejak kecil sampai menjadi pemuda, saya itu tinggal di Jogja. Orang Jogja tahun 76 sampai di sini itu karena dipanggil atau dikehendaki oleh GKJ Purwodadi ini. Setelah itu kemudian ada Pak Pendeta Tias dari Klaten sampai di sini karena dipanggil oleh GKJ Purwodadi ini. Dan nanti kalau kita memanggil pendeta, kalau misalnya prosesnya terjadi, misalnya andai kata yang sekarang sedang berkenalan Silvana Dita Susanti dari Surabaya sampai di sini karena dipanggil. Jadi bukan urusan pendeta, bukan urusannya pendeta, tapi urusannya GKJ Purwodadi ini. Urusannya apa? Di ulang tahun tahbisan itu bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan mengutus
orang-orang tertentu, mengutus saya dari Jogja sampai di sini, mengutus Pak Pendeta Tias dari Klaten ke sini, dan seterusnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena para pendeta setia. Gereja Kristen Jawa yang mempunyai tradisi pendeta itu sejak dipanggil sampai meninggal itu di gereja itu. Sengsara mulya ya nang gereja kuwi. Dan memang ada juga pendeta-pendeta yang gerenengan kok uripku sengsara dadi pendeta sengsara. Makanya banyak anak pendeta tidak mau jadi pendeta, atau bahkan memang ada yang ngelekke anake aja dadi pendeta jalaran wis sengsara aku wae, anakku rasah sengsara. Karena menganggap bahwa dadi pendeta itu sengsara. Itu kan tergantung orangnya ya, dan tergantung gerejanya. Nah makanya kita bersyukur bahwa ada yang setia. Paling tidak bukan karena saya sombong, tapi saya setia, Pendeta Tias setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena para pendeta ini setia. Dan kesempatan itu selayaknya juga dipakai oleh para pendeta sebagai kesempatan untuk terus bertanya, apakah saya akan tetap menjalani jalan hidup sebagai pendeta? Apakah pilihan saya sebagai pendeta ngrekoso jadi pendeta tak lakoni, apa yo tetap punya keputusan itu? Kalau dihitung ngrekoso, yang pendeta itu ngrekoso kok. Ngrekosone pendeta iki bener ora dialem, salah sithik wae le ngrenengi sak pole, le ngunek-unekke yo sak pole, le nyengiti yo sak pole. Nek apik ora dalem loh, enggak ada yang. Kalau sampai pendeta dialem, saya sudah ngelengke pada anak-anak saya, Tias anak saya, dan anak saya Daging, Uri, Yehuda saya elengke, saya weling wanti-wanti, dieling-eling, nek nganti dialem, ngeling-eling yo, nganti aneh wong sing ngalem kowe, kuwi iblis. Kuwi pengalaman iblis, sebab kowe iso tiba dadi wong sing sombong, berbahaya banget. Tampanono ning aja nganti konggeh, jangan sampai kemudian kamu terpengaruhi oleh pujian itu. Tetap jalani hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Ini yang pertama sekalian tentang hari ulang tahun tahbisan pendeta. Oleh sebab itu besok hari Selasa diharapkan di rumah-rumah atau di blok-blok diselenggarakan ibadah syukur karena kita belum bisa berkumpul bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dan semoga para pendeta tetap setia menjalani jalan hidup sebagai pendeta. Yang kedua, minggu ini kita juga menjalani atau melakukan Pekan Pendidikan Kristen. Mestinya itu Juli, karena adanya Pekan Pendidikan Kristen itu dulu dari sekolah-sekolah Kristen, terlebih sekolah yang didirikan oleh para guru. Keistimewaan sekolah di Purwodadi ini, YPK itu singkatannya bukan Yayasan Pendidikan Kristen, ning Yayasan Perguruan Kristen. Yayasan Perguruan Kristen, sebab sekolah-sekolah ini didirikan oleh para guru-guru. Ketika 45 merdeka, para guru memang ditanyai, pilih menjadi guru negeri atau tetap guru swasta. Guru negeri ya nanti dijamin oleh negara, kalau tetap guru swasta ya terserah pada swasta itu, dan keputusannya guru swasta, tetap guru swasta. Mereka kemudian mendirikan yayasan, itulah Yayasan Perguruan Kristen. Jadi gurunya sekolah Kristen itu guru. Sayangnya sekarang di sekolah-sekolah itu ngarep-arep ke pengurusnya. Itu salah paham sebenarnya. Harusnya guru, karena sekolah didirikan oleh para guru.
dikuati justru oleh para guru. Nah, berkaitan dengan Pekan Pendidikan Kristen ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, memang temanya itu belajar merdeka dalam belajar, merdeka dalam belajar di pandemi ini. Ya. Tetap merdeka dalam belajar di suasana pandemi. Nah, saya ingin mengajak, mari kita hafalkan watak atau karakter yang diharapkan. Ini pernah dibicarakan oleh para pendeta. Mari kita bangun setiap orang mempunyai watak atau karakter 5 karakter. Yang pertama, memiliki spiritualitas Yesus Kristus. Moga-moga makin lama makin dihafalkan ya. Mari kita jalani hidup seperti Yesus Kristus. Apa toh itu? Tidak menjalani hidup agama hanya sebagai tradisi, ibadat, PA, puasa dan sebagainya, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi disadari dengan kesadaran, dijalani dengan kesadaran. Niat motivasinya itu sadar kenapa saya begini. Maka ketika pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang, dan kemudian orang-orang Farisi mencerca, mengapa hukum hari Sabat tidak dihormati? Yesus menjelaskan pada mereka dengan menentang mereka. Oh, hari Sabat saya jalani. Hari Sabat Yesus ke bait suci kok beribadah. Tetapi ketika ada orang yang harus ditolong, maka Yesus menolong. Jadi itu dijalani dengan sadar dan kritis. Kritis itu kalau hukum atau aturan atau tradisi itu justru menghalangi, maka hukum itu harus diubah, dirombak, diganti. Harus terjadi pulihnya manusia sebagai citra Allah. Nah, ini yang menjadi tekanannya. Dan dengan sadar dan dengan kritis itu, maka kemudian terjadi menyatunya iman dan perbuatan. Yesus mengajar dengan kuasa, kenapa? Karena menyatu iman dan perbuatan. Omongannya itu ya yang dijalankan itu yang diajarkan. Menyatu, bukan hanya mengajar, tetapi yang diajarkan itu juga yang dilakukan. Itu semua karena apa? Karena sadar dan kritis tadi itu. Maka mari yang pertama kita jalani hidup seperti Yesus. Yang kedua, kita bangun watak juga anak-anak kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka itu ukurannya tidak mau dijajah, tidak mau menjajah, dan tidak membiarkan terjadinya penjajahan. Yang ketiga, kreatif. Kreatif itu tidak mengenal yang namanya putus asa. Enggak ada yang namanya putus asa. Ayat yang menyatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil itu tertanam, dijalani, tidak ada yang mustahil. Kalau begitu, segala sesuatu adalah mujizat. Mujizat itu bukan hanya yang besar-besar, tapi semua itu mujizat. Maka tidak ada putus asa. Dan yang kedua, cirinya atau ukurannya, tandanya adalah selalu mempunyai kecenderungan mencipta. Keempat, mandiri. Mandiri itu butuh orang lain tapi tidak tergantung kepada orang lain. Dan yang kelima atau terakhir, mencintai alam. Alam kita cintai. Ini tentang Pekan Pendidikan Kristen, saudara sekalian. Mari kita bangun watak dengan 5. Moga-moga dihafalkan dan itu memang dibangun dalam kehidupan ini ya. Nah, yang ketiga, saudara sekalian,
Sekali lagi, yang pertama tentang ulang tahun tahbisan, yang kedua tentang pendidikan Kristen, dan yang ketiga ini setiap bulan September itu kita rayakan sebagai bulan Alkitab, kitab suci. Syukur kitab suci ini sudah diterjemahkan. Saya itu pendeta. Dulu ketika sekolah, zaman saya sekolah di teologi, itu lebih keras daripada mahasiswa teologi sekarang. Sebab tahun pertama saya harus lulus bahasa Ibrani dengan nilai A. Itu berarti minimal 8. Kalau tidak lulus, tidak boleh meneruskan, harus pulang, nggak ada ampun. Jadi hanya yang lulus bahasa Ibrani itu yang bisa meneruskan. Tahun kedua harus lulus bahasa Yunani. Tidak lulus, pulang, tidak boleh meneruskan. Hanya yang lulus yang boleh. Itu juga harus dengan nilai A. Tidak lulus, tidak boleh, pulang. Mengapa? Harus bisa membaca Alkitab dalam bahasa asli, Biblia Hebraika bahasa Ibrani, Novum Testamentum bahasa Yunani, Koine, harus bisa dibaca. Dulu saya bisa membaca, sekarang saya tidak bisa. Sudah 42 tahun saya tidak pernah. Setelah saya jadi pendeta, mbangane ngrekoso maca ya wis wong eneng terjemahane kok. Lah apa aku ora percaya karo sing nerjemahke. Sudah ada Alkitab basa Jawa ana, basa Indonesia ana. Lah apa ngrekoso niliki basa asline. Percaya wae lah karo sing nerjemahke. Meskipun kadang-kadang kalau saya ragu-ragu memang saya kembali lagi. Karena saya juga membeli dengan harga mahal, saya beli ya leksikon itu, kamus bahasa, baik kamus bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, saya beli semua 9 buku besarnya seanjing-anjing gitu ya, gede-gede banget itu, supaya kalau ada kata yang saya memang ragu-ragu saya bisa kembali, iki tenan pora iki. Tapi kalau pada umumnya sudah berjalan ya saya ikuti aja. Nah, pernah kitab suci ini pernah ada orang yang ingin membaca tapi tidak bisa. Lah tidak tahu bahasa aslinya, tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani, tidak bisa membaca. Zaman sekarang juga masih banyak orang tidak bisa membaca kitab suci, yaitu mereka yang hidup di negara-negara Korea Utara misalnya. Memang tidak boleh. Kalau sampai pemerintah atau penguasa menemukan ada orang membaca Alkitab, kitab suci, pasti dia dihukum, dibunuh, disiksa. Karena itu negara komunis yang ketat. Dengar-dengar di Cina juga masih begitu. Jadi gereja harus hidup di bawah tanah, lalu orang menghafal, orang menyalin ayat-ayat itu kemudian dihafalkan, sehingga ada orang yang memang hafal dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu terakhir pasal 22, semua hafal. Karena memang lasus kalian kita itu kok bangetan ya, wong yo eneng kitab suci basa Jawa, eneng Alkitab basa Indonesia, kok ora gelem maca. 24 jam mengkhususkan waktu barang setengah jam atau 10 menit 15 menit untuk membaca Alkitab dan merasakan getarannya. Lah kok ya ora gelem, sing bangetan Gusti Allah apa awake dhewe? Mari kita sadari, kok bangetan to aku dilabui Yesus kaya ngono kae lho. Yesus sapa sing gelem didugangi? Yesus orang yang didugangi, didoni, dituapuki, seperti itu, menderita seperti itu untuk apa? Untuk saya. Nah kok saya mendekat pada Yesus saja tidak mau, neng nek loro ngaruh Gusti Yesus nyuwun waras lali meneh. Jadi saudara sekalian, bulan Alkitab selalu mengingatkan pada kita, mari kita cintai Yesus dan kita cintai kitab suci. Kita baca setiap hari,
apapun yang terjadi, saya menyediakan waktu untuk membaca kitab suci. Nah, saudara sekalian, di tahun 2020 ini Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita untuk rajin membaca Alkitab ini dengan menyadari pentingnya mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas karena pandemi. Kita perlu mewartakan kabar baik karena ada krisis iman dan identitas. Ajakan Jokowi itu benar, harus terjadi revolusi mental. Bangsa kita yang pernah katanya bangsa Indonesia, Jawa, yang itu di lagunya Kos Plus atau lagu-lagu lain kan sering disebut ya, bangsa yang ramah, bangsa yang murah hati, lemah lembut. Loh, sekarang sulit menemukan mana keramahannya, mana kelemah lembutannya, apalagi di jalan raya. Semua yang tidak mau minggir saya tabrak, menyalip dengan mepet, tidak merasa bersalah. Mengapa begitu? Moral, mentalnya sudah rusak. Benahi, harus terjadi revolusi. Bukan para pegawai negeri atau pejabat-pejabat saja, tetapi seluruh warga masyarakat. Karena memang terjadi krisis identitas, juga krisis iman. Banyak, semua orang warga negara Indonesia ini beragama, tapi mengapa kejahatan merajalela? Guyonannya kan dulu di Bali tidak ada pencuri. Nah, sebenarnya bukan hanya di Pulau Bali tidak ada pencuri, di Pulau Jawa juga tidak ada pencuri. Makanya rumah-rumah Jawa kuno tidak ada kuncinya, tidak ada pencuri. Tapi guyonannya itu guyonan yang serius loh. Dulu tidak ada pencuri, tapi setelah orang Jawa ada yang ke Bali, ada pencuri. Jadi malingnya dari mana? Malingnya bukan orang Bali, malingnya orang Jawa. Rusak, mentalnya sudah rusak, moralnya sudah rusak. Kita benahi. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis ini. Apa itu? Penebusan. Yesus sudah disalibkan, mati, dibangkitkan. Itu berarti kita sudah dipulihkan, tidak menjadi orang yang berdosa, disucikan, menjadi anak-anak Allah. Kita telah dikuduskan, hati kita telah dibersihkan. Moralnya harus kemudian dibangun menjadi moral mental yang suci, sehingga dengan demikian yang dijalani adalah kesucian. Pewartaan ini melalui perbuatan, tindakan, dan melalui omongan-omongan kita. Inilah panggilan kita, saudara sekalian. Ajakan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas karena pandemi. Ada krisis, rusaknya moral dan mental. Dan mari kita kabarkan, moral mentalmu yang sudah rusak itu sekarang sudah diperbaiki, diperbarui oleh Yesus. Mari kita lakukan pembaruan budi, pembaruan mental, moral. Dan yang kita jalani adalah perbuatan utama, kebaikan, kemuliaan. Amin.